Halo kan, bagaimana kabarnya? Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan light novel Hataraku Mou Sama. Ada 3 part ya kan? Nah, bagi kalian yang penasaran, bisa cek animenya yang lagi tayang musim ini. Seperti biasa, intro tak butuh waktu lama. Kalau begitu, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Sekedar mengingatkan, di video ini apakah masuk season 2 nya atau enggak, soalnya season 1 cuma sampai full 2 aja. Nah, kita flashback sebentar yang akan tayang di anime nanti. Setelah apartemen murahan Mao jebol akibat pertarungan Ramus versus Gabriel, Mao dan kawannya harus mengungsi ke tempat ponakan yang punya apartemen yang bernama Amane. Di sana, Amane memberikan peran manajer kepada Mao agar rumah pantai milik ayah Amane bisa kembali bersinar. Di momen itu, ada pasukan iblis yang datang ke bumi guna mencari Mao. Alasannya karena Ente Isla telah mengalami kekacauan seperti dahulu kala, jauh sebelum Emi lahir, yaitu perselisihan. Dengan dalangnya, kemungkinan besar adalah Olba Myers. Salah satu jenderal iblis terbaik yang dipunyai Mao bernama Kamio telah berhasil menyampaikan pesan seperti di atas. Namun, Mao yang sudah nyaman plus naik jabatan sebagai manajer MG Ronald, kalau nggak salah, Mao memutuskan tetap tinggal di Jepang dan menyuruh pasukan iblis kembali ke Ente Isla. Dan yang lebih anehnya lagi, selama ini Mao dan teman-temannya masuk ke alam goib. Gampangnya kena genjutsu pas kerja di rumah pantai Amane. Tapi tenang saja, gaji mereka semua tetap utuh, asalkan nggak berubah jadi daun. Oke kan, itu rangkuman singkat dari vol 3 sampai 4. Kalau begitu, kita lanjut ke vol 5. Nah, setelah kembali dari rumah Amane, Mao dan yang lainnya mulai bernostalgia dengan apartemen murahan yang mereka sewa. Tembok jebol di kamar Mao sudah diperbaiki. Kemudian, Mao dan Asia mulai memindahkan barang-barangnya, sedangkan Urushihara hanya menjadi mandor. Di sisi lain, Chio dan Emi membantu Susuno memindahkan barangnya. Di tengah memindahkan mesin cuci buduk, Mao dan Emi terlibat cekcok. Lantaran, Emi mengejek Mao yang tenggelam di tengah laut, usai berhasil menyerang monster dari Ente Isla yang datang ke bumi. Mao berkata bahwa ia tidak bisa menggunakan energi sihir semaunya jika berada di Jepang. Sedikit info, sihir Mao adalah rasa emosi yang ada pada manusia. Jika mau menggunakannya, sudah pasti OP. Kita kembali ke cerita. Mendengar ocehan Emi, Urushihara berkata bahwa pertengkaran ortu di depan anaknya itu tidak baik. Alhasil, Emi pun terdiam dan memutuskan pergi ke kamar Susuno. Di siang harinya, penghuni apartemen Rosa Sasasuka sedang mukbang di kamar Mao. Akan tetapi, ketika Urushihara akan menyalakan laptopnya, tiba-tiba, "Apa ini? Kok ada colokan lagi?" kata Urushihara. Oleh sebab itu, Urushihara memutuskan mengikuti sumber kabel tersebut. Lalu, ia kembali dan berkata, "Ini gawat Mao, apartemen ini sudah bisa pakai TV digital." Singkat cerita, mereka semua mengadakan rapat tentang TV digital. Sebelumnya, apartemen Mao hanya ada antena, namun saat ini sudah beralih ke Wi-Fi. Mao mulai berpikir tentang TV digital yang akan ia beli, guna sebagai hiburan alas Ramus. Asia yang tak suka karena akan menimbulkan tagihan listrik jadi gede pun menolak keinginan Mao. Chio bertanya, "Mao-san, kalau boleh tahu, Mao-san dapat kabar berita terkini dari mana?" Mao menjawab bahwa hal itu didapat dengan membaca koran dan majalah terkini di perpustakaan. Wajah Chio pun kaget sekaget-kagetnya, sebab warga modern Jepang sudah jarang sekali membaca koran semenjak adanya internet. Emi pun bertanya, "Bagaimana dengan ramalan cuaca?" Mao menjawab bahwa ia menelpon layanan cuaca. Emi menjawab, "Aku tidak percaya, bukannya ada HP? Di layar HP sudah ada ramalan cuaca, kenapa kau tidak ganti HP saja?" Mendengar hal itu,
Mao berkata bahwa ia tak perlu ganti HP jika fungsi utamanya cuma mengirim pesan ke layanan tagihan listrik. Susuno pun bertanya, "Itu berarti kau tidak akan membeli TV?" Mao menjawab, "Itu salah Susuno, mari kita analogikan. HP itu memang mudah semenjak ada internet, tapi hanya berfokus pada satu hal. Jika ada TV, kita tahu banyak sekali channel TV yang membagikan acaranya, meskipun menarik atau tidak. Tapi terkadang kita bisa tertarik tanpa sepengetahuan kita. Berbeda dengan HP, kita akan mencari satu hal yang menurut kita menarik. Dan yang lebih penting, jika ada bencana, pasti acara TV yang akan menayangkannya." Setelah mendengar penjelasan Mao, semua orang langsung terdiam. Asia masih tak terima dan mengeluh karena TV digital sangatlah mahal. Namun, di era modern saat ini, TV digital sangat banyak sekali dan harganya pun murah, kata Chiho. Mendengar harga murah, Mao teringat akan satu toko elektronik tempat ia membeli mesin cuci, kulkas, dan berbagai elektronik lainnya. Kemudian, Mao mengeluarkan dompetnya dan mengambil kartu nama toko tersebut. Mao pun tertawa jahat. Semua yang ada pun heran dan bertanya, "Untuk apa kartu itu?" Mao menjelaskan selama ini ia membeli alat elektronik lainnya dengan tujuan untuk mengumpulkan poin yang dimana poin tersebut bisa memberikan diskon pada alat elektronik lainnya. Seketika, semua orang pun sangat terkejut dengan pemikiran Mao yang sudah jauh-jauh di depan. Asia yang masih ngeyel kalah pun mengajak Mao pergi ke agensi apartemen guna bertanya apakah tagihan wifi termasuk biaya sewa atau tidak. Jika tidak, maka Asia yang akan menang dan Mao tidak akan jadi beli TV. Singkat cerita, Emi dan Chiho pulang bersama. Di perjalanan, Chiho sangat senang karena Mao memutuskan tinggal lebih lama di Jepang dengan asumsi membeli TV. Sedangkan Emi, seperti biasa, ia tidak suka dengan Raja Iblis. Namun saat ini, Emi sedikit ragu, karena alas Ramus sudah menyatu dengan pedang suci miliknya. Dan alas Ramus adalah anak Raja Iblis Mao Sadao. Akibatnya, Emi tak ingin alas Ramus menjadi senjata untuk menghabisi ayahnya sendiri. Alhasil, mereka berdua pun berpisah di stasiun. Sementara itu, Emi mendapat telepon dari temannya bernama Emeralda yang ada di NT Isla. Emeralda memberitahukan bahwa untuk saat ini, Emi jangan kembali ke NT Isla karena sedang ada pertempuran besar. Avasan Empire dari benua timur yang sempat sebagai tempat tinggal Emi ketika akan berhadapan dengan Raja Iblis telah menyatakan perang dengan aliansi kesatria benua, yaitu Barat, Utara, Selatan, dan benua utama. Emeralda sangat tahu dengan perasaan Emi yang ingin melindungi manusia. Tapi jika ia kembali saat pertempuran berlangsung, itu berarti Emi akan dicap sebagai pengkhianat. Mengingat Emi memiliki hubungan dengan benua timur, dan pasukan iblis yang membaur dengan manusia juga ada di daerah tersebut. Singkat cerita, Emi memberitahukan informasi yang ia dapat dari Emeralda kepada Susuno, dan juga informasi dari Kamio yang ia dapat dari Mao saat insiden di rumah pantai Amane. Singkatnya, Susuno yang sudah mendengar hal itu, ia meminta kepada Emi agar Emi membantunya dalam upaya melindungi Raja Iblis. Mendengar hal itu, Emi sangat kaget dan bertanya, kau tidak bercanda kan?" Susuno mulai menyimpulkan dari informasi yang baru saja ia dapatkan, bahwa Iblis Barbarisia, salah satu anak buah Mao, menginginkan Mao kembali ke NT Isla. Tujuannya agar Mao kembali menjadi Raja Iblis dan mulai menguasai dunia NT Isla. Tak hanya itu, Susuno juga ragu dengan avasan Empire benua timur. Sebab selama invasi pasukan iblis, benua timur selalu mendapat tekanan mental dari Jenderal Iblis Asia. Susuno berkata, "Jika itu benar, seharusnya benua timur tidak akan berani lagi menyatakan perang. Itu berarti ada dalang di balik semua ini." Emi yang mendengar deduksi Susuno pun terkejut. Lalu, Susuno kembali lagi menjelaskan bahwa selama ini Mao adalah Raja Iblis yang baik dan pasti ada alasan di mana ia mulai menginvasi NT Isla.
Emi pun tak menyangkalnya. Faktanya, selama ini Mao selalu mempertimbangkan keselamatan warga Jepang selama insiden yang pernah terjadi ada di season 1. Suzuno berkata, "Kita beruntung, Raja Iblis saat ini terlalu baik hati." Sementara itu, alas Ramus yang berada di dalam tubuh Emi pun keluar dan menangis. Mereka berdua mulai menenangkan si bocil alas Ramus. Singkatnya, setelah alas Ramus berhenti mewek, Emi bertanya, "Seandainya ada AC di apartemenmu, mungkinkah Emi ingin tinggal satu apartemen dengan Mao?" "Tidak ada yang tahu. Kita lanjut." Alas Ramus yang digendong Suzuno pun berkata, "Kapan kita ke kolam lagi, Mama?" Emi menjawab bahwa untuk saat ini mereka akan pergi ke kolam air yang ada di kamar mandi tempat Emi tinggal. Alhasil, Emi dan alas Ramus kembali ke apartemennya. Akan tetapi, tiba-tiba Emi mendapat telepon dari temannya bernama Rika. Rika curhat kepada Emi tentang Asia. Rika bertanya, "Menurutmu Asia menyukai baju seperti apa?" Emi yang berada di posisi bingung pun mulai membaca situasi dan menjawab bahwa Asia menyukai baju murah. Tapi sayangnya maksud Rika bukan seperti itu, melainkan baju cewek yang disukai Asia. Emi bertanya, "Apakah terjadi sesuatu antara kau dan Asia?" Rika menjawab dengan penuh malu bahwa Asia mengajaknya ngedate. Oke kan, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Singkat-singkat aja ya bro. Oke, sampai jumpa, bye bye.